Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beno Trader di sini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta yang tak kalah penting adalah selalu profit yang konsisten. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi. Dimana kali ini saya berbagi tentang penggunaan sebuah indikator yang kita beri nama ADX ya. Nah, jadi hasil saya baca-baca sebuah buku ini. Bukunya berjudul Super ADX. Nah, jadi di sini copyrightnya tahun 2016, dipublikasikan oleh Indo Traderpedia ya. Jadi indotraderpedia.com lah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit ya, berbagi sedikit cara penggunaan dan kapan kita entry-nya. Perhatikan, kali ini saya menggunakan MT4, MetaTrader 4 dengan warna yang sudah sedikit saya ganti ya, biar lebih gampang, lebih enak melihatnya. Di sini saya masih polos tanpa ada indikator apapun, di sini masih kosong ya. Nah, cara menggunakan Super ADX ini atau ADX-nya ya, kita pilih, kita klik sekali. Kali ini saya menggunakan HP ini, jadi seperti ini ya. Nah, jadi posisi kita landscape. Cari, lihat di sebelah kanan ada huruf F. Nah, ini dia. Nah, setelah kita klik F, di sini akan muncul banyak indikator di sini. Banyak indikator-indikator. Nah, indikator yang saya akan gunakan kali ini adalah ini dia indikatornya ya. Ini indikatornya. Average Directional Movement Index, atau familiarnya dikenal dengan nama ADX. Nah, itu ya. Sekarang kita klik di bagian ADX ini. Perhatikan di sini periodenya 14. Nah, dengan gaya ini saya gunakan untuk pixelnya tetap 3 ya, 3 pixel. Gayanya saya beri warna biru. Nah, ini ADX-nya ya. ADX ini yang saya kasih warna biru. Plus DI ini hijau, udah biarkan saja. Minus DI-nya kita kasih warna merah, biar ganti ya. Udah oke, seperti ini. Biru, hijau, dan merah. Untuk lainnya level boleh. Nah, ini level kita tambahkan ya. Gayanya pixelnya 1 tetap kita tambahkan. Di sini kita kasih 25 aja di sini. Jadi 25 ya untuk garis tengah nanti. Sudah, kita selesai. Nah, di sini sudah muncul ya. Perhatikan, nah ini 3 buah garis ditambah 1 buah garis putus-putus yang berwarna putih. Perhatikan cara penggunaannya. Cara penggunaannya, perhatikan yang biru ini. Nah, ini yang bergaris biru ini namanya si ADX-nya ya. ADX. ADX adalah, kalau terjemahan lengkapnya banyak di Google, cari aja di Google banyak. Tapi saya dengan bahasa saya ini adalah garis tunggal yang mewakili atau mengabarkan sebuah tren, baik itu tren naik maupun tren turun. Jadi diwakili oleh si biru ini. Seperti apa penggunaannya? Nah, perhatikan garis biru ini, garis yang biru ini
selama dia masih di atas ini ya, ini garis putus-putus ini kan saya tulis tadi di angka 25. Nah, dia mesti di atas garis yang putus-putus ini, harus di atas ini. Nah, saat dia ada di atas ini berarti dia menandakan tren ini kuat, mau tren up ataupun tren down, tren naik ataupun tren turun ya. Jadi dia tidak mewakili salah satu, tapi dia dua-duanya. Jadi dia mewakili kekuatan sebuah tren, baik itu tren naik maupun itu tren turun. Seperti itu ya. Gambaran singkatnya. Sebentar nih saya ganti dulu nih biar agak enak nih kayaknya nih, warnanya jangan biru lah biar enak, sesuai dengan ADX nya. Nah, naiknya kita kasih warna hijau, ini juga kita kasih dengan warna hijau, jadi biar enak. Oke, warnanya sudah saya rubah. Sudah ngerti ya tadi ya, biru si ADX ini adalah mewakili tren naik ataupun tren turun. Kuat dan lemahnya tergantung dia, kuat dan lemahnya itu kalau dia melewati garis ini. Itu ya, satu penjelasan awal. Penjelasan yang kedua, untuk yang berwarna hijau sekarang, garis yang kedua, garis yang berwarna hijau ini ya, garisnya berwarna hijau ini. Nah, ini garis hijau ini garis hijau ini, dia mewakili tren naik. Jadi hijau itu tren naik. Nah, yang birunya tren naik ini ya. Nah, yang birunya, yang merahnya dia mewakili tren turun. Seperti itu. Maksudnya adalah, perhatikan contoh di sini, ada contoh nih, saya geser ya, saya geser dulu. Contoh, kita mulai dari sini. Kebetulan saya di time frame 5 menit ini. Perhatikan syarat kita melakukan open posisi. Satu, yang pertama, garis ADX ini harus berada di atas garis 25. Jadi dia sama dengan atau lebih besar dari 25. Nah, ini ya. Dia menyentuh garis ini atau lebih tinggi. Itu menandakan sebuah tren. Tren yang mana? Nah, tergantung garis yang kedua. Atau bahasa ADX-nya adalah yang hijau ini DI plus. Nah, ini dia tadi sama dengan atau lebih besar dari 25. Aduh, apa sih ini? 25. Yang kedua, perhatikan DI plus DI ya, yang warna hijau. Kalau garis hijau berada di atas, ini posisinya ketimbang yang merah ini. Nah, ini berarti trennya naik. Kalau yang ketiga ya, saya tulis minus DI berada di atas, dan dia trennya akan turun. Itu syaratnya. Jadi satu, garis ADX atau garis yang biru dia sama dengan atau lebih besar dari 25. Syarat satu. Syarat kedua, plus DI atau minus DI ini, yang hijau dan yang merah, lihat posisinya di mana. Kalau dia hijau di atas berarti trennya naik. Kalau merah yang di atas berarti trennya turun. Dengan catatan harus melihat ini dulu. Syarat yang pertama, garis ADX-nya harus berada di atas 25. Baru kita ambil keputusan. Terus setelah mengerti 3 buah garis ini, kapan kita melakukan entry ya? Nah, di sini contoh. Kapan kita akan melakukan sebuah entry dan kapan entry kita akan berakhir. Sini ada
ada gambaran ya di sini, lihat. Kita mulai dari sini, kita luruskan kemari. Nah, kemari ya, perhatikan yang candle ini. Di saat garis ADX, garis biru, garis hijau, dan garis merah berada di bawah garis 25 ini, nah tiga-tiganya dia kan berada di sini. Ini jangan melakukan entry atau jangan melakukan open posisi di sini. Kenapa? Karena pairnya sedang melakukan konsolidasi atau bahasanya dia sedang apa ya, sideways di sini. Jadi dia sedang sideways lah di sini. Makanya kita jangan melakukan transaksi. Dan kapan kita mulai transaksinya? Perhatikan. Mulai transaksi syarat pertama. Garis biru di atas garis ini ya, garis 25. Dia mulai ke atas. Tuh. Yang kedua, perhatikan garis plus DI dan minus DI-nya atau garis hijau dan merah itu posisinya yang mana yang di atas, merah atau hijau. Nah, di sini kan hijau. Berarti trennya akan up, akan naik. Itu ya. Nah, kemudian nanti apabila garis ini sudah melakukan penurunan, nah seperti ini ya. Contoh ini belum terjadi. Ini biasanya sudah melengkung ke bawah. Nah, saat ini melengkung ke bawah dan tren yang up atau tren atas, garis hijau diwakili oleh garis hijau plus DI ini sudah mulai menyentuh garis ini kita stop loss di sini. Stop loss atau take profit ya. Nah, karena kita tadi contoh kita OP di sini, kita entry. Nah, saat dia seperti ini kita take profit di sini. Stop. Jangan ambil risiko. Jadi apabila garis ini mulai melengkung dan garis hijaunya mulai menyentuh garis putus-putus putih ini, stop, jangan dilanjutkan karena tren akan berubah, baik itu mau sideways ataupun mau tren turun. Itu ciri-cirinya. Sekarang kita cari yang tren turun ya, yang garis merahnya di atas. Kita cari contohnya. Nah, ini stop di sini. Kita amati dari sini. Dari sini. Posisinya iya betul, turun, naik, turun, naik. Bisa aja kita entry di sini turun atau entry di sini naik, entry di sini turun. Tapi kalau menurut ADX yang ada di sini, garis biru berada di bawah, jangan melakukan transaksi atau jangan entry di sini. Itu ya. Ini pantangan entry. Entry-nya kapan? Entry-nya adalah perhatikan saat garis ADX ini mulai menyentuh garis putih. Nah, di sini saat dia menyentuh garis putih atau dia lewat. Karena tadi kan sama dengan atau lebih besar 25. Saat menyentuh atau lewat. Setelah itu, setelah garis biru ini di atas, lalu kita perhatikan untuk plus DI dan minus DI di mana yang posisi di atas. Ternyata yang di atas adalah merah. Berarti kita saatnya entry di sini. Jangan di sini ya, posisi di sini masih mengerikan. Karena kita nggak tahu di sini dia akan terus ke atas atau dia turun ke bawah. Makanya kita entry-nya pas garis biru naik di atas garis putus-putus ini dan merahnya mulai ke atas, hijau ke bawah, barulah kita entry ke bawah di sini ya. Kita entry ke bawah sini. Seperti itu. Sama seperti tadi, jika garis biru ini, garis ADX ini mulai melengkung ke bawah, mulai melengkung tadi sini posisi mulai turun, dan si garis merah minus DI ini mulai turun juga dan menyentuh garis putih ini, itu saatnya kita take profit atau kita tutup di sini. Jangan dilanjutkan. Mudah-mudahan bisa dipaham nih ya teknik ini. Nah, mau contoh lagi, oke, kita contoh ganti time frame ya. Kita time frame 30. Nah, sama di sini juga di time frame 30. Cara penggunaannya sama. Pertama yang dilihat adalah lihat garis putih.
Kedua, lihat garis biru, garis ADX-nya. Lihat di sini. ADX di sini mulai ke atas. Setelah ADX mulai ke atas, kita perhatikan di sini garis minus DI-nya atau garis merah, di sini garis hijaunya. Lihat di sini. Nah, dia di sini belum menyentuh garis putih di sini. Seandainya ini belum terjadi ya. Nah, ya di sini. Ini jangan entry dulu kalau dia belum melewati garis putih. Seperti itu ya. Jadi cara entry-nya adalah perhatikan garis putih dulu. Kalau garis putih ini masih di atas ketiga garis ini, jangan melakukan entry. Itu cari amannya. Jadi kalau garis putih ini, garis putih-putih ini yang putus-putus ini, dia berada di bawah ketiga garis ini atau salah dua garis, bolehlah kita entry seperti itu. Ya, dimana kita entry di sini tidak ada posisi yang pas ya. Sini ini biru, ini ADX bener naik, tapi posisi ini masih di bawah. Jangan, hindari itu. Ya, itu kita cari aman aja. Nah, ini nih, ini aman nih, lihat. Ini lumayan aman ya. Sini biru mulai naik, ini juga merah di atas, biru hijau di bawah. Nah, kita entry turun. Berarti di mana entry-nya? Nah, di sini. Jangan di sini ya. Jangan di persilangan ini, karena sini masih ngeri. Apalagi di sini posisi merah nih udah mulai menyentuh ya. Nah, di sini garis-garis merahnya ini mulai turun sini, tapi masih di atas. Nah, boleh kita entry berarti di sini, entry ke bawah. Ya, mudah-mudahan bisa dipaham penggunaan ADX ini secara singkat, secara gamblangnya lah, secara gampangnya cara membacanya. Karena kalau saya lihat dari bukunya nih, pemahamannya sulit, malah makin pusing saya membacanya. Jadi singkatnya seperti itu. Yang penting ada dua buah garis yang berada di atas garis putih ini ya. Garis apa ini namanya nih? Garis tengah, ini anggap garis tengah ya. Saya bikin di sini tadi 25. Nah, kalau dia berada di atas ini, nah ini kita entry apa ini sini sell, karena dia berdua merah dan biru, berarti kita turun, cari lagi yang lain. Nah, ini juga biru di atas, merah di atas, berarti kita sell. Lanjut. Nah, ini juga masih ya, di sini saya di Euro USD ini. Nah, ini juga biru di atas, merah di atas, berarti sell. Seperti itu membacanya. Nah, ini ya, biru di atas, hijau di atas, berarti kita buy. Itu aja cara ngebacanya. Nah, mana lagi? Nah, ini lihat di sini. Sini biru di atas, merah di atas. Ya, di atas. Bolehlah kita sell. Tapi saat dia menyentuh turun, segera take profit, segera tutup ya. Tutup. Nah, sepertilah cara gampangnya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya, apabila ada yang kurang jelas, tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan video-video yang selanjutnya. Jadi cara gampangnya ini seperti ini. Oke, nah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.